Bisa diceritain dulu, bagaimana itu bisa mendapatkan konsep rumah makan gratis dan bisa menjalankan usaha itu? Silakan. Ya, jadi berawal dari saya diuji oleh Allah dengan kesulitan ekonomi. Saya dulu susah, saya jualan keliling, pendapatan sedikit, terkadang bahkan pernah nggak dapat uang sama sekali. Ketika pulang jualan, nggak ada yang beli. Waktu itu juga saya sampai 3 bulan belum punya uang buat bayar kontrakan. Hingga akhirnya pemilik kontrakan menyuruh saya untuk pergi dari kontrakan itu, keluar. Saya keluar sama anak istri pada waktu itu mencari kontrakan yang lebih murah. Alhamdulillah dapat. Dan nggak lama kemudian dapat kontrakan di dekat masjid. Disitulah saya bisa jalan kaki ke masjid setiap hari. Saat saya jalan kaki ke masjid, pulang dari masjid, saya melihat ada seorang nenek-nenek yang sudah tua, kakinya sakit. Saya tegur, "Nenek, kok jalannya pincang-pincang, kencot-kencot?" Dijawab sama si nenek, "Iya Jang, kaki nenek sakit." "Coba nek saya lihat." Begitu saya lihat, innalillahi, kakinya bolong. Ada ulat kecil-kecil di dekat kaki nenek itu. "Nenek tinggal di mana, Nek?" "Di kampung Pabuaran Wetan." "Saya antar pulang ya, Nek." Begitu saya antar pulang, di depan rumah nenek itu ada ibu-ibu lagi jemur pakaian. Saya tanya, "Bu, saya ketemu nenek ini di depan masjid. Saya lihat jalannya kencot-kencot, kakinya pincang, bolong, bahkan ada ulatnya. Dia cari rongsok." Saya tanya, usianya sudah 92 tahun. "Kemana ini, Bu?" "Anaknya, saudaranya, keluarganya." Tega sekali nenek-nenek disuruh cari rongsok. Dijawab sama sang ibu ini, "Nenek ini hidupnya sebatang kara, Pak. Kalau dia cari rongsok, tidak cari uang ya nggak bisa makan." Nah, di situ saya langsung tergugah. Saya pulang ke rumah, saya ceritakan ke istri saya. Lalu istri saya penasaran, pengen ketemu sama si nenek. Begitu ketemu, istri saya nangis. Saya lihat istri saya nangis, saya langsung bilang, "Dek, mulai hari ini kamu masak yang banyak ya. Nanti makanan biar kakak yang nganter ke nenek setiap hari." Sampai nenek ini meninggal. Itu betul-betul dari hari pertama saya ngasih makan sampai nenek itu meninggal, saya merasa kayak ada dibantu sama Allah. Rezeki saya tuh lancar, ada aja yang beli. Ya, boleh dijelaskan usahanya apa tuh, Saya Mas jualan Adit? murotal Al-Quran di depan masjid, jualan murotal, jualan parfum, Ya, jualan baju gamis, baju-baju titipan orang itu saya jual. Biasanya cuma laku 1 murotal itu, kadang-kadang parfum juga laku 2 gitu kan. Kadang murotal tuh gak laku sama sekali. Semenjak ngasih makan si nenek itu ada yang mesen sampai 100 unit. Sampai saya mikir, ini orang mesen murotal 100 unit buat apa ya gitu. Ternyata buat disedekahin lagi ke anak-anak santri gitu. Masya Allah. subhanallah. Ya, Mas, saat kondisi kan lagi susah, ya. Kita tahu pekerjaan, usahanya nggak lancar, kemudian kontrakan belum bayar sampai diusir ya, disuruh pindah. Kemudian ada nenek tua tadi, kemudian nenek ini kan juga butuh bantuan. Nah, bagaimana mau bantu? Sedangkan Mas Adit sendiri dalam kondisi yang boleh dibilang susah. Apakah tidak ada perdebatan istri gitu ya ketika ingin memberikan orang lain, kemudian orang dirinya sendiri juga dalam keadaan susah? Gimana itu? Saya pernah nggak punya uang sama sekali, cuman ada beras, nasi putih, nggak ada lauk sama sekali. Tiba-tiba di masjid itu ada kayak pengajian, habis ba'da sholat isya itu ada pengajian, dengerin ceramahnya aja. Itu dikasih buah-buahan, kasih pisang, kasih kadang anggur gitu kan, kadang kue-kue gitu. Nah itu kadang-kadang saya bawa pulang. Saya bawa pulang, saya kasih ke istri, terus kata istriku, "Nenek udah makan belum?" "Belum." "Ya udah kasih aja nih nasi sama pisang." Nah itu saya sampai sedih itu pernah. Nenek nasi putih sama pisang, lauknya tuh pisang, dimakan sama dia. Tetap dimakan sama dia.
saya nyepi sedih. Nah di situ saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya ada rezeki biar saya bisa beli ikan, ayam gitu. Kasihlah saya kekuatan, kemampuan ya Allah. Nah nggak lama kemudian itu ya alhamdulillah ada rezeki. Jadi diiringi kebaikan itu diiringi dengan doa juga. Iya. Dengan doa juga, dengan ikhtiar juga. Asal kita niat aja lah gitu. Niat melakukan kebaikan, kita niat apa adanya aja lah. Gitu. Kadang-kadang di rumah makan gratis juga nasi nggak ada apa-apa, ada bumbu-bumbu, saya masak nasi goreng. Makan juga orang tetap. Ya, ya berarti saat membantu nenek itu belum ada rumah makan gratis ya? Belum ada ya? rumah makan gratis. Ya. Nah sampai nenek itu meninggal, pada waktu itu saya itu ada orang nitip uang 500.000. Siang-siang dia nitip 500.000 ke saya, teman pengajian saya dulu kan ngaji di Imam Satibi. Jadi ada teman pengajian nitip duit 500.000 untuk si nenek. Karena saya cerita ada nenek-nenek kakinya bolong, kasihan, sakit gitu. Barangkali antum ada rezeki lebih ya buat dia beli obat. Nah begitu saya mau nganterin uang 500.000, tiba-tiba neneknya meninggal. Ya. Neneknya meninggal. Saya mau kembalikan uang itu ke teman saya, kata teman saya sedekahin aja lah ke orang-orang yang miskin katanya. Nah, saya bilang gimana kalau misalkan ini uang saya kelola aja buat jadi nasi bungkus, nasi bok gitu. Terserah, silakan antum bagi katanya. Ya udah, akhirnya nggak lama kemudian saya tuh bangun tidur ngelihat kok banyak juga pemulung-pemulung, tukang sapu, tukang sampah, tukang rongsok lewat depan rumah. Lewat depan rumah kan. Langsung saya bilang ke istri, Dek, ini dispenser, meja-meja, kursi, karpet kakak keluarin dulu ya. Buat apa kak? Katanya. Nggak apa-apa, izinnya keluarin dulu. Ya udah keluarin aja. Aku keluarin, terus aku beli susu, energen, teh, kopi di deket dispenser itu. Nah, terus meja-meja itu, terus aku taruh makanan-makanan, terus aku tulis silakan ambil gratis gitu. Rumah makan gratis tulisannya. Tanpa syarat. Saya tulis gitu. Itu awalnya. Di rumah ya? Di rumah. Di rumah. Pakai kardus, terus pakai tulisan tangan. Oke. Gitu. Rumah makan gratis tanpa syarat, silakan ambil gratis tulisannya gitu. Itu di kontrakan yang Mas Adit Di kontrakan kontrak saya. bersama istri. Iya, mau ngopi, mau ngeteh, mau susu apa silakan gratis gitu. Nah, itu gimana caranya ngegratisin, kan lagi susah. Waktu itu ada titipan amanah teman saya 500.000. Yang tadi yang 500.000. Nah, gak lama kemudian itu makin rame saya ditegur sama Pak RT. Oke. Tegur sama Pak RT, akhirnya dipinjamin lah aula kampung. Jadi anak-anak santri, kadang-kadang ada anak yatim, kadang-kadang pemulung-pemulung, tukang sampah, tukang rongsok itu datang ya kan. Rame kumpul ya kan. Terus ditaruh di aula. Ya. Nah, karena makin rame akhirnya nggak lama kemudian saya pindah. Saya pindah. Waktu itu saya alhamdulillah sudah punya tabungan. Begitu saya pindah, saya tuh beli motor. Nah, karena saya pindah, datanglah rombongan pemulung-pemulung yang biasa makan di rumah makan gratis ini datang. Pak, kok tutup? Makan gratisnya kok nggak ada lagi gitu. Bapak bangkrut ya. Saya disangkanya bangkrut. Dugaan mereka. Iya. Akhirnya pemulung-pemulung ini urun-urunan, patungan-patungan. Ada yang nyumbang Rp1.000, Rp2.000, ada yang Rp1.500, Rp3.000. Disiapin kotak seperti itu. Iya, jadi terkumpul lah duit Rp73.000. Dari pemulung. Saya nangis waktu itu. Saya nangis, ya Allah yang nyumbang malah pemulung. Akhirnya saya bangkit lagi, saya bangun lagi rumah makan gratis. Saya jual motor. Gitu, karena saya nggak punya uang, saya jual motor kesayangan padahal itu. Padahal motor itu adalah seumur hidup baru kali itu punya motor. Baru kali itu punya motor dari atas perjuangan usaha ya, dagang. Seumur hidup belum pernah punya motor. Baru itu. Kali itu. Seumur hidup baru kali itu punya motor satu-satunya kesayangan. Saya jual untuk bangun. Ada seminggu kah, sebulan motor itu dipegangnya? 3 hari kan. 3 hari punya langsung dijual. Jual lagi untuk bangun rumah makan gratis. Tetap aja jadi second, Ustaz. 3 hari udah dipakai. Tapi luar biasa kan, nggak gampang. Gimana menurut Ustaz? Ya, ini Masya Allah luar biasa. Ternyata di zaman milenial digital kita temukan
konsepnya Nabiullah Ibrahim dan Utsman bin Affan. Ya, ya ini hadir orang-orang yang hari itu tidak gambling, tidak spekulasi untuk membuktikan kebenaran janji Allah. Karena yakin Mas Adit ada satu keyakinan ya, pasti ya. Ada satu keyakinan di balik ketidakpunyaannya ada Allah yang segalanya. Ini terkaitnya di firman Allah surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Ternyata Mas Adit membenarkan kebenaran janji kalam Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, hal adulukum. Ini Allah menawarkan, ya, apakah suka dengan perniagaan yang aku tawarkan, kata Allah, yang bisa mencegah perbuatan siksa azab yang pedih. Ya, di sini tadi konsep Mas Adit, ya, awalnya adalah intansurullah, menolong. Ya, begitu kenal dengan seorang nenek-nenek, tidak lagi memperdulikan kondisi fisik, ya. Betul. Ya, yang dilihat bagaimana nenek ini ditolong. Ya, karena janji Allah siapa aja yang menolong, bahkan bukan orang, ya agama aja udah pasti ditolongnya oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhiri. Dan Allah akan menolong seorang hambanya seperti hambanya menolong saudaranya. Ya, ini saudaranya tidak memperlihatkan nenek itu agamanya, nggak dicek. Ya, saya yakin Mas Adit nggak nanya kan? Ya, nggak dicek, tapi tadi ada asbab kekuatan bagaimana saya mengetahui kondisi si nenek tinggal di mana. Ya, kenapa dan lain sebagainya. Tadi jaminan Allah karena menolong insya Allah akan dibantu. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan menolong seorang hambanya sebagaimana hambanya menolong saudaranya. Allah buktikan. Subhanallah. Mas Adit, aduh, saya kalau udah ngobrol sama Mas Adit nih, saya kayak lemah, langsung merasa lemah gitu ya. Bahwasannya saya tidak dan belum bisa apa yang Mas Adit lakukan, dan mudah-mudahan ini jadi spirit juga buat saya. Mas, kan buat istiqomah tuh susah, Mas. Ya, Mas dengan kondisi keuangan yang sangat terbatas. Oke lah, hari ini ada, besok belum tentu. Nah, di saat lagi nggak ada, bagaimana dengan rumah makan gratisnya tuh? Saat itu ya, bukan bicara saat ini. Saat baru mendirikan. Baru mendirikan. Saya tuh dari dulu selalu SSI. Oh, apa nih SSI? Ini filosofinya Ini SSI berat ini. nih SSI ini. Pasti singkatan. Iya, ada sangatnya kayaknya di dalam. SSI. S-nya apa tuh? Sabar, syukur, ikhlas. Oh, Oh, SSI. SSI. Sabar, syukur, ikhlas. Saya pelajari tentang makna sabar, tentang makna syukur, tentang makna ikhlas. Kalau kita selalu melihat yang mewah-mewah, yang lebih di atas kita lupa ada orang-orang yang lebih susah daripada kita. Kalau kita ya sesekali lah ngelihat orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, terkapar aja di tempat tidur, miskin, sakitan gitu. Mungkin kita bisa lebih banyak bersyukur, mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita kupur nikmat. Allah sebut berulang-ulang kali di dalam Al-Quran, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, sampai 33 kali. Itu tentang kenikmatan. Banyak sekali Allah kasih nikmat pada kita. Dari Sabang sampai Merauke, Allah turunkan hujan. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Apa yang mau kita keluhkan? Allah sudah baik sama kita. Kita hidup di dunia, alhamdulillah, itu bersyukur. Walaupun nggak punya duit ya sabar. Nanti juga ada kok rezeki. Karena saya yakin apa yang terjadi, apa yang belum terjadi sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Saya belum lahir di dunia, saya nanti meninggal di dunia, sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Nah, saya berharap ya mudah-mudahan nasib saya, takdir saya, semuanya yang tercatat di Lauh Mahfuz itu semuanya kebaikan. Gitu. Makanya fokuslah pada satu tujuan untuk berbuat kebaikan. Iya. Allah juga kan sebut di dalam Al-Quran, manusia dan jin Allah ciptakan hanya untuk ibadah.
kita niatkan ibadah. Yang mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini jadi amal soleh, Ya. jadi amal jariah, jadi dapat pahala. Lagi pula yang saya pelajari tentang Islam juga, Allah yang menciptakan kita itu sangat suka, sangat cinta dengan perbuatan kebaik. Perbuatan baik itu menolong orang lain, memberi makan orang lain, memberi minum. Gitu. Bahkan ada orang pelacur aja ngasih minum anjing, Allah janjikan Diterima dosa-dosanya tobatnya. dihapus, diterima tobatnya. Bahkan ada satu ulama mengatakan bahwa wanita itu masuk surga Betul. karena tobatnya diterima, dosanya dihapus. Gitu. Hanya memberi minum seekor anjing. Nah, ini kita banyak sekali saudara-saudara kita yang nggak punya uang, mau makan susah. Bahkan ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pesan Rasulullah, janganlah kalian tidur dalam keadaan kenyang apabila orang di sekitar kalian masih ada yang kelaparan. Allah katakan tidak beriman. Rasulullah yang mengatakan tidak beriman seseorang apabila dia tidur dalam keadaan kenyang, tetangga-tetangganya, orang-orang di Masih sekitarnya masih ada yang kelaparan. Nah, itu. Oleh karena itu ya saya perjuangin terus itu rumah makan gratis. Walaupun harus jual motor ya, saya jual. Ya. Kadang-kadang pernah saya nggak punya uang sama sekali, dulu pernah dikasih HP juga. Jadi saya tuh nggak punya HP dulu. Ada orang baik ngasih saya HP. Gitu. Jual lagi. Saya jual. Buat makan gratis. Pertanyaannya nih, pas saat dijual itu motor ataupun HP itu Masih terus berkurang enggak apa udah enggak, mulai iya pertama itu apa enggak bingung maksudnya yang di rumah misalnya apakah istri nggak ada pertentangan, nggak ada perdebatan mengenai mau jual motor, terus apakah istri langsung ya udah jual aja atau ada perdebatan dulu? Sempat ada perdebatan sih. Istri saya minta rumah makan gratis itu tutup aja. Takutnya nggak istiqomah soalnya. Kita malu katanya. Nah, Tapi aku bilang ke istri, Dek, angin itu nggak selama-lamanya meniup dengan kencang. Kadang-kadang angin itu niupin halus. hembusannya sejuk, embun ya kan. Enak gitu kan. Nggak selamanya badai itu menerpa. Nggak selama-lamanya juga ombak itu kencang terus ya. kayak tsunami kan itu. Tsunami cuma 5 menit udah selesai gitu. Ujian itu sementara. Gitu. Ya memang kalau semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Tapi kalau akarnya kuat nggak bakalan tumbang gitu. Nah, jadi kita harus kuat, sabar gitu. Sabar kita juga harus kuat. Iya, iya. Ya itu pokoknya itu terserah kamu deh katanya. Iya. Ya udah. Kalau terserah aku ya udah. Ngikut aja gitu. Ya, jadi intinya ada perdebatan dulu lah ya, tidak semudah Iya. apa yang dicerita kita tahu ceritanya bahwasanya gampang-gampang terus gitu ya, tapi ternyata ada juga perdebatan seperti itu. Tapi akhirnya adalah keputusan di tangan Mas Adit gitu ya. Dan saya meyakini istri saya, ujian itu sifatnya sementara. Gak ada orang yang diuji sama Allah, walaupun bertubi-tubi, tapi selama-lamanya gak ada. pasti akan menemui ujungnya ya. Pasti ada masanya kita itu bisa melewati ujian itu. Makanya kita tuh harus betul-betul sabar. S pertama tuh. Sabar. Dan juga Syukur. tetap banyak bersyukur. Banyak Syukur. orang sabar tapi gak bersyukur. Oke. Banyak orang bersyukur tapi gak sabar. Nah ini kita tiga-tiganya sabar, syukur, Syukur, ikhlas. Oke. Pegang pedoman itu gitu. Jadi saling keterkaitan ya. Iya. Saya sih Seperti itu. sering emosi juga sih sebenarnya. Rumah makan gratis dilempar pakai botol minuman. Ada Enggak, ujian-ujiannya. maksudnya dilempar botol minuman oleh Orang siapa? lewat Oknum apa? siapa atau gimana? Orang mabuk dekat rumah makan gratis. Saya tegur, gara-gara saya tegur, saya dilempar pakai botol minuman. Botol minum dilemparin semua ke arah rumah makan gratis. Beling semua, banyak belingnya. Masya Allah. Tapi saya nggak balas marah, nggak, saya bersihin aja udah. Iya. Besoknya dibalas lagi sama dia, nyampe 3 kali. Mancing emosi saya keluar, saya nggak marah juga. Iya. Tetap aja kalau ketemu saya, Mas ini Mas makan dulu sini. Sabar. Kasih minum, kasih makan. Ya, ya, subhanallah. Sabar aja. Ustaz, berat ya tadi SSI. Masya Allah. Adalah sabar, syukur, ikhlas. Bukannya STI, Ustaz. Suami takut istri kan. makanya tidak terjadi itu makan gratis kalau STI. Tapi karena beliau mengarahkan istrinya dan memberikan pengertian akhirnya terus bisa istiqomah. Gimana, Ustaz? Ya, yang paling penting digarisbawahi tadi
istrinya melarangnya bukan karena takut miskin, bukan takut nanti bagaimana, tetapi takut nggak istiqomah. Ini yang harus kita ambil ya. Ya karena istiqomah itu adalah sesuatu yang mahal ya, berat, yang tidak bisa dibeli dengan harta, yang tidak bisa dibeli oleh jabatan, oleh kekuasaan. Maka terbukti ya, siapa aja yang istiqomah ya dengan Allah, dengan jalannya insya Allah akan ketemu dengan tadi tujuan-tujuan doa-doanya. Maka ya buat pemirsa, followers podcast ini ya, ini sungguh sajian yang menarik ya. Konsepnya dasar, semuanya sifat ini manusia memiliki ya. Sabar udah pasti punya ya, syukur udah pasti punya, ikhlas, tapi bagaimana actionnya dalam aplikasi hidupnya, itu yang sulit. Tadi dengan potensi-potensi Mas Adit ya, melihat bagaimana kalau kita ngelihat ke atas tidak akan terbeli ya konsep kesuksesannya. Maka beliau yang dengan ibroh nenek tadi Allah uji sebagai ujian untuk membeli sabar, syukur dan ikhlasnya berhasil. Dengan menolong, menjaganya, merawatnya. Nah, doa nenek itulah ya yang Allah titipkan sebagai asbab-asbab Mas Adit merawat, mendoakannya, memberikan makan, jadilah Mas kesuksesannya Adit, seperti ini. Pertanyaan saya lagi ke Mas Adit. Ketika punya rumah makan gratis, apakah tidak ada kesenjangan dengan usaha-usaha yang ada di situ, Mas? Kan secara otomatis ada misalnya rumah makan, warteg, atau rumah makan Padang yang ada di sekitarnya. Kemudian muncul rumah makan gratis. Nah, secara otomatis orang akan lari dan mencari ke rumah makan gratis karena di situ gratis. Nah, apakah tidak ada pertentangan dengan usaha-usaha yang ada di sekitarnya? Waktu awal-awal buka rumah makan gratis itu ada beberapa pedagang warteg, nasi uduk, itu komplain. Langsung saya kunjungin, saya temuin, saya bilang, ibu jualan, kalau rame dapat untung, kalau sepi rugi. Kalau saya nggak jualan, saya ini sedekah. Gitu. Celaka orang kalau melarang orang untuk sedekah. Gitu. Saya dilarang juga nggak apa-apa, saya tetap sedekah. Ibu kalau melarang itu hak ibu, silakan. Tapi saya tetap sedekah. Nggak bisa, saya nggak bisa tutup itu rumah makan gratis, tetap buka gitu. Karena saya mau sedekah. Konsep saya ini sedekah, memberi tanpa meminta. Tidak ada untung, tidak ada rugi. Kalau ibu kan muamalahnya jual beli. Kalau saya enggak, saya nggak jual beli. Saya tidak dapat untung dari manusia, tapi saya dapat untung dari Allah. Kalau ibu juga mau titip sedekah, mau ngasih sambel, mau ngasih telur, ngasih ikan, ngasih apa, ngasih ditawarkan itu. Silakan datang ke rumah makan gratis. Ini kesempatan kita punya orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal. Kita sedekah. Kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Itu bakti yang sangat besar di dunia. Bakti anak kepada orang tua yang sangat besar. Kalau kita punya orang tua sudah meninggal, kita sedekah, kita niatin pahalanya terus untuk mengalir. Hadiah untuk kedua orang tua kita. Itu bakti yang sangat besar, itu perbuatan yang sangat mulia. Allah suka itu. Ya. Terus responnya dari pemilik usaha itu bagaimana? Nyumbang. Alhamdulillah. Langsung nyumbang, langsung baik semua. Bentuk uang, makanan, bentuk makanan, bentuk uang juga ada. Alhamdulillah. Iya. Tapi memang pasti rezeki udah diatur. Kalau orang yang mau makan, kalau dia sadar dia punya uang, dia mungkin akan makan ke tempat yang memang sudah ada di sekitar situ ya. Tapi kalau seandainya dia memang pengen makan dan dalam kondisi tidak punya uang, pasti akan mencari rumah makan gratis. Tapi ternyata di situ kan bukan cuma orang yang nggak punya uang doang ya yang makan di situ. Ada nggak yang makan ngasih duit? Ada. Bayar. Ada. Maknanya bayar ada. Kalau akadnya bayar saya nggak mau. Gitu. Tapi kalau dia mau sedekah, kita terima. Silahkan. Karena kita nggak pernah menolak kebaikan orang lain. Ada kotaknya atau tidak? Rumah makan gratis tidak menyediakan kotak infak, tidak menyediakan nomor rekening, tidak menyediakan proposal, tidak menerima bayaran apapun. Tapi kalau misalkan dia niat lillahi ta'ala pengen sedekah, walaupun diterima. Seorang pemulung datang ke rumah makan gratis bawa garam yang harga 5.000, itu kami terima. Dan kami katakan ke dia, Pak, insya Allah garam yang harga 5.000 ini menjadi pahala mengalir. Karena semua masakan yang kami masak itu pakai garam.
Kami punya garam tapi sengaja nggak kami pakai. Sengaja garamnya Bapak kami habisin dulu. Iya. Biar betul-betul berkah. Subhanallah. Hari itu dia nyumbang garam. Biasanya nyumbang ayam. Nambah. Itu berarti ada peningkatan terus ya. Begitu saya tanya kerja apa Pak? Saya ngumutin ini Pak, nerima barang-barang bekas aja. Subhanallah. Pemulung. Pemulung. Iya, tukang rongsok tapi nyumbang, baik. Ya. Semakin berjalan ya kan seperti bola salju dan semakin besar rumah makan gratis ini. Secara otomatis kebutuhan biayanya pun semakin Bertambah. besar gitu. Nah, bagaimana tuh untuk ngadain biayanya untuk Mensiasatinya. mensiasatinya? Dulu waktu awal-awal buka rumah makan gratis, saya cuma mampu 50 porsi. 50 porsi. Seporsi kira-kira ukurannya 10.000, 10 sampai 20 lah. 10 sampai 20.000 ya. Iya. 50 porsi. 50 porsi. Sekarang nih alhamdulillah udah 900. 900 porsi di Tiga cabang. di 3 cabang. Satu cabang 300 Satu cabang 300 porsi. Iya. 3 cabang 900. setiap hari. Kalau boleh tahu berapa per hari pengeluaran? Satu cabang rumah makan gratis pengeluaran itu 1 juta. Per hari? 1 juta itu cuman untuk beli apa-apa yang habis, misalkan kayak bumbu-bumbu masak, sayuran-sayuran, atau kadang-kadang beli ikan, beli ayam. Tapi untuk yang lain-lain kayak beras itu nggak beli, disumbang sama orang. Ada aja Iya. yang ngasih beras, kayak gitu. Kadang-kadang ada juga yang ngasih sembako, minyak gitu. Jadi kalau satu hari 1 juta ya untuk rumah makan gratis berarti 1 bulan kurang lebih 30-an ya. Berarti kalau 3 rumah makan berarti kurang lebih 90-an Iya, lebih sebulannya. sebulannya. Lebih. Bisa lebih. Soalnya kan beli gas, token listrik, Belum karyawan. karyawannya digaji. Tuh. Karena apa digaji? Iya pasti. Nggak bisa digratisin aja gitu Mas. Anak santri juga. Kasihan juga orang digratisin ya. Tiap cabang rumah makan gratis itu ada anak santrinya juga. Hmm. Ngasih makan anak yatim juga di rumah. Gitu. Oke. Anak santri. Subhanallah. Kalau diuangin ya ratusan juta sebulan. Ratusan juta. Iya. Nah, itu dia. Dari nilai ratusan juta kan bukan nilai yang sedikit. Sudah ada donatur? Dikit sih sebenarnya. Sudah ada donatur yang selalu ini ya. Jadi konsep rumah makan gratis itu nggak pakai konsep donatur. Tidak. Tidak cari donatur kita. Tapi kalau misalkan ada yang mau nyumbang ya Sedekah ya, aja. konsep sedekah ya. Iya, sedekah aja, kalau mau nyumbang nyumbang. Kita Iya. nggak cari donatur. Banyak yang mau nyalon jadi donatur, saya bilang saya arahin ke panti asuhan, ke yayasan atau nggak ke pondok pesantren atau nggak masjid-masjid banyak di Indonesia yang belum jadi, belum selesai. Ya ke situ Iya. aja bisa jadi amal jariah. Berarti subhanallah. Ini tidak ada proposal yang diajuin ya, tapi memang benar-benar kalau ada yang mau datang, yang mau memberikan diterima ya. Karena sama-sama berpikir ingin sedekah juga dan orang yang mau sedekah masa iya dilarang seperti itu ya Ustaz ya. Dan kebanyakan juga kan orang lebih suka sedekahnya ke rumah makan gratis itu karena setiap hari kan makanannya tuh ganti. Iya. Gak pernah ada sisa, selalu habis, rame. Dan yang makan juga benar-benar tepat sasaran gitu. Jadi betul-betul nyampe. Ada juga yang bilang ke saya selalu Pak Adit kalau hari Jumat itu saya masukin ke kotak infak katanya gitu. Nah kebetulan suaminya itu kan kenal sama pengurus masjid. Suaminya nanya, itu kotak infak dibukanya kapan katanya gitu. Sebulan sekali, ada yang juga setiap Jumat kayak gitu. Oh berarti lama ininya proses nyampe nya gitu. Nah begitu dia cari-cari lagi ada rumah makan gratis, dia nanya ke saya, Mas Adit tiap hari masak, tiap hari belanja, tiap hari orang makan. Saya mau sedekah, ya sedekah aja, titip aja apa aja boleh silakan. Mau token listrik kayak, mau gas, mau ikan, mau cabe gitu, garam, apa aja kita terima. Jadi Beras. langsung ya. Jadi langsung. Kalau ya. ke rumah makan gratis bedanya langsung masuk ke dalam perut gitu. Dan yang makan juga dapat arahan, dapat dakwah juga. Gitu diajak sholat. Karena di rumah makan gratis tersedia tempat belajar ngaji gratis, tempat belajar sholat gratis, tempat menikah gratis. Serius? Iya. Terus Menikah gratis? Nikah gratis. Tempatnya. KUA juga gratis. Oh gitu udah. Semuanya Sudah, dibiayai. Komponennya dibiayai. Dibiayai oleh rumah makan gratis. Masya Allah. Banyak yang nikah gratis. Oh. Terus ada juga di rumah makan gratis itu tempat sholat,
kayak musola lah gitu, musola Ya, besar gitu. disiapkan. Musola besar, ada anak-anak santri juga yang siap membimbing belajar Islam. Kalau mau tanya jawab tentang Islam atau nggak mau belajar ngaji, banyak kok pemulung-pemulung yang bacaan sholatnya lupa gitu, karena mungkin udah lama nggak sholat gitu, sibuk cari uang kan. Baik, alhamdulillah. Dan Ustadz, gimana tuh Ustadz melihat apa yang dilakukan? Berarti konsepnya adalah sedekah, dan ternyata sedekah tuh nggak bisa habis, malah terus bertambah ya. Dari yang boleh dibilang 50 porsi, sekarang sudah bisa mencapai ratusan juta untuk bisa mengcover rumah makan gratis per 1 bulan. Ya, tadi betul firman Allah Sof ayat 10 sampai 12 ini ya. Termasuk Mas Adit sendiri selama perjalanannya ya, bukan menguji, kayaknya Mas Adit itu memang sudah yakin. Jadi bukan diuji lagi, karena keyakinan itulah Allah buktikan kebenaran janjinya. Ya, yang tadi saya sempat luar biasa yang tidak dimiliki oleh kadang ilmuwan tetapi terpikirkan di saat orang-orang tidak memikirkan, tapi Mas Adit memikirkan. Ini yang luar biasa ya. Bagaimana dengan 300 setiap pagi yang ngaturnya, mungkin volume yang berdatangan makin banyak gitu kan, dengan kondisinya juga tadi tidak menerima donatur tapi yakin dengan janji kebenaran Allah. Dan tadi tungjikum min azabin alim, kata Allah, dan aku abaikan ujian-ujian kepada keluarganya. Karena yakin nih, jujur Mas Adit mau nanya, selama perjalanan ada nggak diuji istrinya sakit parah, anaknya enggak? Inilah rizki Allah di luar tadi ketidakmampuannya. Saya kemarin ya? Enggak, seminggu yang lalu saya bikin status di Facebook. Saya pulang dari Bandung, tiba-tiba demam, batuk-batuk, pilek, terus sesak napas, terus meriang, terus kalau makan itu nggak ada rasanya. Itu kata teman ciri-ciri. saya. Ciri-ciri. Kata teman saya ciri-ciri COVID-19. Ya. Akhirnya saya minta doain di Facebook. Saya tulis status di Facebook. Assalamualaikum, mama kakak semua, mohon doanya ya buat saya gitu. Besok saya mau di tes swab gitu. Saya batuk-batuk gitu. Terus saya kasih tahu ciri-cirinya, kalau makan nggak ada rasanya, meriang gitu. Doain ya, mudah-mudahan saya aman-aman aja, sehat gitu. Ya udah, begitu saya rapid test dulu negatif, terus di swab negatif, antigen negatif, CSR negatif. Ya udah, saya pulang. Nah, tapi masih batuk-batuk itu. Tapi udah dites semua negatif. Semuanya negatif. Semuanya kalau negatif. Itu kemarin harusnya saya ceknya di sono. Jadi saya negatif semua. Sempat pernah positif. Saya pernah positif. Tapi itu di November awal sudah selesai semuanya. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sudah bisa aktivitas lagi. Dan ini ada juga nih dokter. Kemarin ada dokter. Dia positif corona. Gitu. Saya bilang, ya udah dokter, kalau mau sedekah ya aku mau makan gratis aja. Gitu. Iya ya Mas Adit, saya tuh pengen sekali datang ke sana katanya. Amin, mudah-mudahan niat baiknya tuh dijabah sama Allah. Amin. Hari ini doa, besok bisa datang ke sini. Amin katanya. Ya udah, dia ngasih 500.000. Nah, dia tuh setiap hari tuh tes swab setiap hari, dicongkel hidungnya. Sama kayak saya kemarin congkel. Colok-colok ya. Sakit juga. Nah, itu positif, hasilnya itu setiap hari itu positif dia. Nah, begitu dia sedekah 500.000 negatif. Sodakoh ya. Sedekah 500.000. Dia tanya ke saya, Mas Adit, kemarin saya kan sedekah cuma 500.000, nggak banyak. Saya negatif Mas, katanya. Oh alhamdulillah. Ya udah, datanglah sini Pak. Kalau ada negatif datang sini. Nanti Mas, katanya gitu. Kalau misalkan besok saya tes lagi negatif lagi, baru saya datang katanya. Ya udah. Itu kalau boleh tahu dibelanjain apa Mas Adit kemarin? Nanya langsung? Iya, nanya langsung. Pas banget Pak, gitu. Begitu saya nerima itu kemarin, anak santri saya itu ada satu santri nggak punya baju. Satu santri nggak punya baju. Saya beliin baju 100.000. Nah, sisanya itu saya beliin kayak gas, sayur-sayuran, lain-lain buat tambahan belanja. Oh, Masya Allah. Nah, tapi setiap orang yang makan, hampir semuanya orang yang makan di rumah makan gratis, itu nama bapak saya sebut. Gitu. Saya minta doain. Mungkin doa-doanya mereka yang Allah kabulkan. Kita nggak tahu doa siapa yang Allah kabulkan. Betul. Nantinya kalau kita minta doa tuh boleh-boleh saja. Boleh.
Ya. gitu, doa kepada orang yang masih hidup kan. Baik. Kan dia kan masih bisa doa. Apalagi mintanya sama anak yatim, itu langsung banget ya. Iya. Karasinya Allah. Jadi sebelum Bang Hafiz, Masya Allah luar biasa. Tadi konsep surat At-Taghabun ayat 11 juga dipraktekkan ya. Dari Bandung takut khawatir kena COVID, ternyata enggak. Dokter tiap hari dicek swab positif begitu sodako ngasih Mas Adit negatif. Ya. At-Taghabun ayat 11. Ya, ma asoba mim musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalba wallahu bikulli syai'in alim. Jadi kalau hari itu Mas Adit dari dulu aja yakin, maka Allah juga yakin dalam surat At-Taghabun meyakinkan hambanya. Ma'asoba, apa-apa yang menguji dulu Mas Adit, ketidakpunyaannya, kondisinya, ya pokoknya serba sulit. Kalau Mas Adit tidak punya iman, pasti yang ada adalah putus asa. Pasti. Karena seukuran orang-orang yang kondisi lemah, tidak ada Allah dalam ruhiyahnya, udah pasti berantakan rumah tangganya. Udah pasti sifatnya tendensi amarah sama Allah dan sebagainya. Pokoknya putus asa, bahkan putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Mas Adit membuktikan ketika diuji wa mayyu'min billahi, selain dari tadi jualan murota, lalu disisipin juga ditekuni rajin ibadahnya, wa mayyu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa beriman kepadaku maka Allah akan bimbing hatinya. Nah, sampai hari ini Allah buktikan lewat Mas Adit ini. Iya, alhamdulillah. Berarti benar ya, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala, dan subhanallah ya. Mas Adit sekarang kan subhanallah luar biasa. Sekarang orang sudah banyak tahu Mas Adit, dan cabangnya sudah ada beberapa, dan ada wacana, bahkan saya sempat lihat terus ya perkembangannya, progres Mas Adit ingin buka rumah makan gratis di Mekah Al-Mukarramah. Sudah? Alhamdulillah udah jalan. Sudah jalan? Udah jalan. Oh, sudah berapa lama? Pertama kali itu berawal dari saat saya umroh pertama kali. Tahun 2019 kemarin. Belum lama berarti ya? Sebelum Covid ya berarti? Ya, sebelum. Bulan apa tuh Mas Adit? 2019 bulan awal bulan atau sebelum Covid ya? Juli. Pertengahan tahun atau awal tahun? Bulan Maret. Bulan Maret. Maret. 4 ya, bulan 4. Iya, berarti itu kalau nggak salah sebelum puasa tuh ya? Iya, sebelum puasa betul ya? Sebelum puasa. Bulan Maret saya berangkat umroh, langsung saya ngajak jamaah. Ngapain Pak Adit? Ini saya udah request rak. Rak itu kayak kayu itu. Tempat naruh Al-Quran. Ya. Saya udah request sama teman yang kerja di Mekah itu. Saya udah pasang juga bendera kecil segini. Saya dapat bendera kecil segini itu dari 17 Agustus. Di lampu merah. Jadi di lampu merah itu ada orang jualan bendera kecilnya segini. Ditempel di kaca mobil. Nah, mas saya tuh mikir, wah ini bendera Indonesia mau saya bawa ke Mekah. saya tempel di rak itu. Saya tempel bendera, terus saya videoin. Ini sudah saya siapin rak, sudah saya tempel bendera Indonesia. Kepada seluruh teman-teman, abang kakak semua yang mau nitipin amal jariah silakan. Saya taruh rak ini di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Al-Quran, wakaf lah, silakan wakaf. Nah, akhirnya banyak yang teman-teman jamaah yang umroh ini lah yang ikut. Ada yang ngasih 1, 2, belinya di Madinah. Jadi saya naik taksi dari Mekah ke Madinah. Ke perpustakaan Quran ya, percetakan. Iya, udah dari Madinah ke Mekah. Dari Mekah balik lagi ke Madinah. Beli Al-Quran dulu. Iya. Habis beli Al-Quran, saya taruh dulu. Nah, setelah itu nggak lama kemudian saya bikin program beli kurma yang banyak, roti, terus makanan-makanan India itu. Kan di sana kan susah nyari makanan Indonesia, nggak ada. Nah, makanan India, terus ada Al-Baik juga saya pesan juga. Ya, chickennya Arab. 150 box Al-Baik. Nah, Al-Baik. Saya bagi-bagikan untuk yang buka puasa Senin Kamis. Waktu itu. Pada satu umroh itu ya? Ya. Nah, saya bilang ke orang-orang situ kan, nah ini mudah-mudahan nanti kan saya nggak lama lagi pulang ke Indonesia. Walaupun kita jauh di mata, tapi kita selalu dekat dalam doa. Dan saya berdoa mudah-mudahan
ini yang saya jalanin, ini yang saya lakukan, ini jalan terus di sini. Mudah-mudahan ada orang baik yang nerusin. Mudah-mudahan nanti insya Allah saya berkunjung lagi ke sini insya Allah. Nah, selanjutnya setelah WA-WAan teman-teman. Monitor terus. Yang mutawif di situ, yang pembimbing haji. Oh, siap. Oke. Nah, terus nggak lama kemudian dia bilang, Mas Adit, ada teman saya punya rumah makan, mau bangkrut. Ya udah, boleh minta nomor HP-nya, udah kontak-kontakan. Udahlah, daripada pusing mikirin dunia, kita fokus akhirat aja dah. Itu jadiin gratis aja kita. Itu namanya tetap rumah makan gratis atau baitul apa satu? Baitul to'am gratis. Baitul to'am gratis. Jadi itu rumah makan gratis aja. Sudah berjalan. Jalan, alhamdulillah. Nah, itu kan susah ya, maksudnya antar negara itu bagaimana teknisnya? Ternyata dia itu bisnis pakai sistem investor. Ya. Mau bangkrut, jadi stres, pusing. Ngelola uangnya orang. Oke. Nah, setelah dia investor ini tahu bahwa dia itu beralih gratis, ya, disedekahin semua. Akhirnya ngikhlasin semua. Subhanallah. Investor itu sudah, saya nggak ngarepin uang saya lagi. Udah ikhlas aja ya. Ikhlas. Jadi ikhlas. Akhirnya jalan. Dia bisa jalan yang harusnya dia setor tiap bulan, setor. Karena dia uang investor ya. Iya, betul. Gara-gara gratis, dia cerita ke saya, akhirnya disetop masa dia. Udah pegang aja ya. Dan itu juga bukan restoran punya dia. Punya investor. Betul. Gara-gara gratis jadi punya dia. Jadi milik dia. Gara-gara gratis. Takbir, Allahu Akbar. Akhirnya jalan terus. Ya. Baik. Ini sebetulnya panjang sekali kalau kita bahas, dan ini sebuah proses perjalanan yang kita tidak bisa kulik semuanya. Karena banyak hal sekali yang memang sudah dijalankan oleh Mas Adit, dan banyak cerita yang mengandung hikmah di dalamnya. Belum yang ketika buka rumah makan yang di rumah makan gratis yang di Lenteng Agung, Pasar Minggu ya, itu punya kisah tersendiri yang saya sempat cerita banyak dengan beliau. Tapi itu kayaknya tidak cukup di sini, tidak cukup di waktu saat ini. Nanti pastinya Mas Adit tentunya akan menjadi sahabat setia dari Podcast Solusi, karena suatu saat nanti kita juga akan selalu mengundang terus untuk bisa berbagi cerita di sini. Baik Ustaz, di akhir ini apa nih Ustaz yang bisa disimpulkan dari hikmah cerita Mas Adit itu? Ya, pada hakikatnya tadi sudah disampaikan sama Mas Adit, sebetulnya luar biasa beliau. Jadi bukan Mas Adit lagi ya. Kalau lihat dari Riyadhah tobakohnya, tingkatan-tingkatan dia menuju suksesnya, sabar, syukur, ikhlas itu bagian orang-orang sufi sebetulnya. Betul. Ya betul. Artinya Riyadhah orang-orang yang bisa menguatkan keimanan, ketakwaan ya. Dengan kafah ya ada di Mas Adit filosofinya. Ya, tapi kita ambil intisari tadi sukses bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, itu yang menjadikan dasar filosofi beliau. Ya. Ya buat ibadah, dunianya tadi dari setiap beliau cerita dunia abaikan. Wabtaghi fi ma ataqallaha darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, jadi dan carilah kehidupan akhirat, maka dunianya kan mengikutinya. Ini terbukti ya. Syukur, sabar, ikhlas ya. Buat pemirsa, ini 3 poin ya dari seorang narasumber yang hari ini hadir. Ternyata kalau kita punya melekat sifat ini juga ada sifat di Nabi. Ada keteladanan di Nabi. Ya, bahkan Nabiullah Ibrahim sendiri ya. Nabiullah Ibrahim sendiri adalah nabi yang ketika hadir tamu datangnya saudaranya wajib memotong kambing. Ya, bigol. Atau lihat Utsman bin Affan ya, di saat peperangan bersama Rasulullah tidak sedikit ya Utsman bin Affan memberikan 300 ekor unta dan 1000 uang dinar. Ya, tidak meminta kaya, bahkan hari ini Allah masih ungkap ternyata harta kekayaannya masih tercantum. Ya tentang hartanya Utsman bin Affan. Sampai saat ini ya rekeningnya Utsman bin Affan masih ada. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan jumpai ya, kesuksesan, keberhasilan kecuali ridhonya Allah yang tadi Mas Adit beli dengan konsep dasar syukur, sabar, dan ikhlas. Baik, alhamdulillah. Mas Adit, terakhir nih Mas Adit, saat ini kan sudah punya istana yatim ya. Masya Allah. Karena memang yang kita angkat adalah saat ini rumah makan gratis, dan Mas Adit sudah punya rumah makan gratis 3 yang dikelola secara sendiri,
dan yang di Mekah juga sudah ada gitu ya. Dan Kalau yang istana di ya. Mekah itu teman saya yang kelola. Ah, ah. Jadi pakai uang donatur di sana. Ya. Bukan pakai dana pribadi kita. Iya, Kalau yang di dana pribadi itu yang 3. 3 ini, yang di Cilangkap, Ciangsana, sama yang di Pasar Minggu. Hampir rata-rata 300 per hari untuk makan satu Iya. hari 300 orang. Berarti kalau sudah habis hari itu habis ya? Habis. Habis. Jam 2 udah habis. Jam 2 sudah habis. Iya. Baik. Rame soalnya. Istana yatimnya ada di mana Mas Adi? Cikeas. Cikeas ya. Subhanallah. Sudah berapa anak yatim? Sebenarnya istana anak yatim itu dulunya sebuah impian dan cita-cita. Impian dan cita-cita. Saya mimpi masuk ke suatu tempat. Saya lihat kok tempat ini bagus sekali. Keramiknya bagus, ada payung-payung Madinah, ada Ka'bahnya juga, ada miniatur Ka'bah, ada prasasti Al-Qur'an. Ini bagus sekali tempatnya. Nah, gak lama kemudian ada anak kecil lari-lari. Manggil saya Abi. Wah, ini apa ini? Gak lama kemudian saya simpulin, apa jangan-jangan itu istana anak yatim? Karena ada anak kecil-kecil itu Abi. Biasanya kan yang manggil saya Abi itu anak yatim, anak santri, anak santri tahfiz Quran. Gitu. Akhirnya saya bikinlah sebuah konsep, sebuah cita-cita. Insya Allah nanti kalau saya ada rezeki atau enggak, saya dipertemukan dengan orang baik, saya akan membangun istana anak yatim. Saya ketemulah sama Bapak Haji Surato, Pak Jenderal. Nah, Pak Jenderal ini bilang ke saya, untuk apa bangun istana anak yatim? Saya bilang ke Pak Haji Surato, Pak, kita sebagai rakyat Indonesia ini keliru. Presiden kita bangunkan istana, gubernur, bupati, wali kota kita bangunkan istana. Akan tetapi anak yatim tidak. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an, muliakanlah anak yatim. Dan tidak ada satupun dalil yang saya temukan di dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis. Muliakanlah presiden, gubernur, bupati, wali kota, bangunkan istana. Tidak ada. Yang membangun istana presiden, gubernur, wali kota, bupati itu rakyat. Pakai uang rakyat. Gitu. Kalau rakyat tidak punya kepentingan khusus, undangan khusus dari presiden, bupati, wali kota, gubernur, nggak bisa masuk. Walaupun nenek dia yang bangun itu, nggak bakal bisa masuk. Nah, oleh karena itu saya pengen sekali ngebangun istana anak yatim. Alhamdulillah langsung dia wakafkan tanahnya. Waktu itu 5.000 meter ditambah 2 hektar, jadi 2,5 hektar. Dibangunlah istana anak yatim di atas lahan 2,5 hektar. Sekarang udah hampir selesai pembangunannya. Dan itu pun tidak ada ya ngaju-ngajuin proposal kemana-mana, terus minta-minta sumbangan apa-apa tuh. Datang sendiri uangnya, alhamdulillah. Ada saja yang ngasih, ada aja gitu. Alhamdulillah. Akhirnya terwujud. Dari mimpi, akhirnya mimpi, terwujud, dan wujudnya menjadi apakah? cita-cita, Menjadi keinginan, cita-cita. dan sekarang terwujud. Terwujud. Iya, alhamdulillah. Gambarannya sama dengan yang di mimpi? Sama persis. Subhanallah. Dan saya tuh juga di dunia ini tidak mengejar karir, tidak mengejar gelar, tidak mengejar harta dunia, tidak. Apalagi jabatan ya. Jabatan juga tidak. Jadi yang saya cari, yang harus saya miliki hari ini, harus saya miliki hari ini, saat ini, dan untuk seterus-terusnya itu 3K. Apa tuh? K yang pertama, ketenangan. Ketenangan. K yang kedua, kebahagiaan. K yang ketiga, keberkahan. Ketika saya selesai sholat, sang imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dilanjutkan wabarakatuh. Assalam, orang yang mendapatkan ketenangan. Warahmatullah, yang mendapatkan rahmatnya Allah, yaitu yang mendapatkan kebahagiaan. Wabarakatuh, yang mendapatkan keberkahan. Betapa banyak di dunia ini orang punya banyak harta, dia sibuk membangun bangunan yang ada di dunia, tapi dia lupa membangun bangunan yang ada di akhirat. Betapa banyak orang yang punya banyak harta tidak mendapatkan ketenangan. Baru 5 menit aja duduk di Alfamart, celingak kanan kiri, takut ada KPK. Iya, baru 5 menit aja duduk di pinggir jalan, takut ada polisi. Betapa banyak juga orang kaya raya tapi hidupnya nggak bahagia. Nggak tenang, nggak bahagia. Betul. Tidak bahagia, tidak tenang, tidak bahagia. Banyak juga orang punya banyak harta, kaya raya, tapi hidupnya tidak barokah. Betul. Tidak berkah.
Nah kita alhamdulillah duit kita nggak terlalu banyak, tapi cukup, cukup buat makan gratis, cukup buat umroh, cukup buat berangkatin orang tua umroh, cukup buat si anak istri di rumah, cukup untuk sedekah, nanti cukup alhamdulillah. Nah gitu. Jadi untuk apa lebih, tapi kita nggak bisa berbagi. Lebih baik cukup bisa berbagi. Baik, subhanallah. Terima kasih sekali lagi buat Mas Adit atas kisah-kisah inspirasinya. Dan juga mudah-mudahan ini bisa termotivasi juga buat semua dan tentunya buat saya pribadi khususnya. Pesan nasihat ada nggak? Silakan. Boleh. Silakan. Masih. Jika kita tidak mampu seperti pensil yang bisa menulis kebahagiaan orang lain, maka jadilah seperti penghapus yang bisa menghapus kesedihan orang lain. Kalau kita tidak bisa membahagiakan dia, jangan bikin dia sedih. Insya Allah apa yang kita lakukan dicatat oleh malaikat. Kebaikan itu berlaku bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat, di alam kubur, dan di mana saja. Insya Allah kebaikan itulah yang nantinya akan menolong kita, menyelamatkan kita dari sisa kubur dan sisa api neraka. Insya Allah. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, marilah kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Banyak-banyak membantu saudara kita. Jika kita tidak mampu membantu dengan harta, kita bantu dengan tenaga. Kita bisa tidak mampu membantu dengan tenaga, kita bantu dengan doa. Insya Allah doa itulah yang akan menjadi penolong untuk saudara kita dan untuk kita, insya Allah. Subhanallah, super banget ya, super. Alhamdulillah, luar biasa. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih Mas Adit sudah hadir di Solusi Podcast ini, dan semoga Mas Adit bisa menjadi sahabat. Amin. Sahabat Solusi, dan tentunya insya Allah ke depan kita akan terus bersilaturahmi, dan insya Allah mudah-mudahan bisa umroh bersama kami. Amin. Tentunya Ustadz Saiful, terima kasih banyak. Tidak banyak kata yang saya bisa sampaikan. Tadi sudah kita dengar Mas Adit banyak menyebut huruf-huruf yang menjadi makna. Saya hanya simpel saja. Nama Adit adalah nama yang luar biasa. A, D, I, dan T. A adalah akhlak, D dan I adalah ilmu, T tuntunan. Jadi Mas Adit adalah akhlak dan ilmu, jadi tuntunan dalam kehidupan. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.